Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zenita Oktriani Hasanhatriadi Putri dengan NPM 2300286. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu terstruktur mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen berupa review jurnal nasional yang berjudul Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produk Cacat dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama akan saya kenalkan adalah mengenai identitas jurnal. Jurnal ini sendiri ditulis oleh Salim dan Hairus Suryayati pada tahun 2025, diterbitkan di Batuta Jurnal Ilmu Hukum volume 1 nomor 1, dan jurnal ini pun sudah terakreditasi nasional di Sinta 3, yang artinya sudah diakui oleh Kemdikbud dan bisa diakses melalui e-jurnal-batuta.ac.id. Judul artikelnya sendiri sama persis dengan topik presentasi ini, yaitu tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Lalu, mengapa topik ini penting dibahas dan menjadi latar belakang juga isu hukum dari jurnal ini? Karena meskipun kita sudah punya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999, implementasi di lapangannya sendiri pun masih jauh dari kata ideal. Dan di sini ada 3 masalah utama yang ditemukan. Yang pertama itu lemahnya pengawasan, di mana BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional itu dinilai baru efektif sekitar 60%. Akibatnya banyak pelaku usaha yang merasa tidak diawasi dengan ketat dan menjadi kurang takut terhadap sanksi yang ada. Kemudian yang kedua, itu rendahnya kapasitas UKM. Sekitar 80% usaha kecil menengah itu kesulitan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh UUPK karena keterbatasan modal juga kemampuan teknis. Kemudian yang ketiga ada defisit edukasi konsumen, di mana hanya sekitar 40% konsumen yang tahu hak-haknya ketika mendapat produk yang cacat. Banyak yang tidak tahu prosedur klaimnya, dan yang tahu pun menganggap prosesnya itu terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga menjadi mengurungkan niat gitu untuk akhirnya melapor ketika mendapatkan produk cacat. Sehingga isu sentralnya adalah adanya kesenjangan antara norma UUPK dan praktik nyata di lapangannya. Lalu untuk menganalisis isu tersebut, penulis dari jurnal ini menggunakan 3 konsep teori sebagai kerangka analisis. Yang pertama itu ada product liability, yang artinya tanggung jawab hukum pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen akibat produk yang cacat atau berbahaya. Lalu yang kedua ada strict liability atau tanggung jawab mutlak, di mana konsep ini lumayan menarik. Jadi pelaku usaha itu bisa langsung memintai tanggung jawab tanpa harus dibuktikan dulu adanya kesalahan. Sehingga jika ada konsumen yang rugi karena produk cacat, pelaku usaha itu langsung wajib bertanggung jawab. Nah, secara konsep ini sudah diadaptasi secara tegas di Uni Eropa, sementara di UU PK kita itu di pasal 19 belum secara eksplisit menyebutnya. Lalu yang ketiga ada proportional liability atau tanggung jawab proporsional, yang artinya kalau ada beberapa pihak yang berkontribusi pada kerugian konsumen, masing-masing itu menanggung tanggung jawab sesuai seberapa besar kontribusinya. Dasar hukum yang digunakan sendiri ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, lalu ada pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab produk, lalu juga ada EU Product Liability Directive sebagai pembanding dari Uni Eropa, serta ada kelembagaan yaitu BPKN dan BPSK. Penelitian ini sendiri menggunakan metode yuridis normatif empiris, yang artinya menggabungkan 2 pendekatan sekaligus. Pertama, mengenai analisis normatif, yaitu mengkaji teks hukum secara mendalam, khususnya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 beserta peraturan perundang-undangan terkait sebagai landasan hukum positif. Kemudian yang kedua ada pendekatan empiris, di mana peneliti itu turun langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara mendalam menggunakan teknik persuasive sampling, yaitu memilih narasumber yang memang relevan dan punya kapasitas untuk menjawab pertanyaan atau persoalan dari penelitian. Narasumbernya di sini itu mencakup pelaku usaha, konsumen, dan perwakilan dari BPKN.
Lalu yang ketiga itu, ketika data terkumpul, si penulis dari jurnal ini menggunakan analisis kualitatif induktif. Artinya, dari temuan-temuan spesifik di lapangan kemudian ditarik menjadi pola-pola umum yang kemudian dijadikan dasar untuk rekomendasi perbaikan kebijakan. Lalu dari penelitian tersebut ditemukan beberapa data yang cukup mengejutkan. Itu yang pertama, sekitar 70% pelaku usaha itu mengaku memahami UUPK, tetapi ternyata memahami tidak otomatis siap untuk melaksanakan. Banyak yang belum punya banyak yang belum punya sistem pengawasan kualitas yang berkelanjutan. Sementara itu, hanya 40% konsumen yang paham hak-haknya kalau produk yang dibelinya itu ternyata cacat. Mayoritas itu merasa prosedur klaimnya terlalu berbelit. Lalu juga BPKN sebagai lembaga pengawas itu dinilai baru efektif sekitar 60%, yang berarti masih ada celah besar yang membuat pelaku usaha merasa bisa lolos tanpa harus terkena konsekuensi. Dan yang paling menonjol di sini itu 80% usaha kecil menengah itu kesulitan untuk memenuhi standar UUPK karena keterbatasan tadi sumber daya, baik secara modal maupun teknis. Tetapi sebaliknya, 75% perusahaan yang besar itu justru lebih akuntabel karena punya sistem kontrol eh, yang lebih baik, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital. Eee, kemudian dari temuan-temuan tadi, saya di sini akhirnya melakukan analisis kritis dan mengidentifikasi beberapa kelemahan mendasar dari sistem kita saat ini. Itu yang pertama, Undang-Undang Perlindungan Konsumen belum secara tegas mengadopsi prinsip strict liability seperti yang sudah dilakukan oleh Uni Eropa. Artinya posisi konsumen itu masih lemah secara hukum. Kemudian yang kedua, beban pembuktian masih ditanggung konsumen. Konsumen yang merugi itu harus membuktikan sendiri bahwa kerugiannya disebabkan oleh produk cacat si pelaku usaha. Menurut saya hal ini memberatkan apalagi jika konsumennya itu tidak mempunyai pengetahuan mengenai hukum. Kemudian yang ketiga, sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa belum efektif dan transparan. Ya, dan yang terakhir, ada ketidaksetaraan kapasitas antara perusahaan besar dan UKM yang membuat penegakan UU/PK ini tidak bisa diterapkan dengan cara yang sama rata. Dari kelemahan-kelemahan tersebut, saya merumuskan 4 reformasi yang mungkin bisa menjadi saran. Itu yang pertama, harus menegaskan strict liability secara eksplisit di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar perlindungan konsumen itu menjadi lebih kuat. Kemudian yang kedua, itu memperkuat pengawasan dan sanksi khususnya untuk UKM. Yang ketiga itu mengintegrasikan teknologi digital dalam sistem pelaporan dan penyelesaian sengketa. Kemudian yang terakhir itu kita harus meningkatkan edukasi konsumen secara sistematis dan berkelanjutan. Lalu bagaimana relevansi dari jurnal ini, kajian teori di dalam jurnal ini terhadap RPS Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Pasundan? Yang pertama paling erat kaitannya ada dengan materi keempat mengenai standar keamanan produk dan jasa, di mana jurnal ini membahas tanggung jawab pelaku usaha atas produk cacat yang menjadi inti dari sub capaian mata kuliah 4. Lalu berkaitan juga dengan materi 3 tentang hak dan kewajiban pelaku usaha, khususnya soal transparansi dan tanggung jawab dalam melayani konsumen. Untuk materi 6-nya, jurnal ini memperkaya pemahaman kita tentang 3 konsep liability tadi. Ada produk, strict, dan proporsional yang memang menjadi bahan kajian di materi tersebut. Dan yang terakhir, relevan dengan materi 9 tentang penyelesaian sengketa konsumen, karena salah satu temuan utama penelitian ini memang mengkritisi ketidakefektifan peran lembaga pengawasan dan sistem pengaduan konsumen yang ada. Mencapai akhir mengenai kesimpulan, di mana sebagai penutup saya menangkap atau saya akan memberikan kesimpulan dari jurnal ini yang terbagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama itu kerangka hukum UU/PK ini
Masih perlu penguatan secara substansial. Jadi bukan hanya soal normanya, tetapi juga mekanisme implementasi di lapangannya. Kemudian yang kedua, ada ketidaksetaraan struktural antara perusahaan besar dan usaha kecil menengah dalam memenuhi standar perlindungan konsumen. Dan ini tuh tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu kebijakan saja, melainkan butuh pendekatan multi stakeholder yang artinya kita harus melibatkan banyak pihak sekaligus. Dan solusinya yang saya tegaskan bisa menjadi saran itu ada 3 di sini. Yang pertama, reformulasi UU PK di mana kita bisa mencoba mengadopsi strict liability secara eksplisit, di mana tujuannya tuh untuk memperkuat posisi hukum konsumen. Kemudian yang kedua, memperkuat pengawasan, di mana kita gunakan pengawasan berbasis teknologi dengan mengintegrasikan teknologi digital dalam pengawasan dan penyelesaian sengketa produk cacat. Dan yang terakhir itu ekosistem edukasi. Artinya kita membangun ekosistem edukasi konsumen yang berkelanjutan. Dan 3 hal ini itu saling berkaitan dan harus dijalankan bersamaan agar perlindungan konsumen bisa berjalan optimal dan berkeadilan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.